Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam sumber dari Anda nih, kutipan dari buku Startup Myths and Models, karya Rizwan Firk. Buku ini kan sering banget direkomendasikan ya buat para peneliti startup. Nah, fokus kita kali ini adalah alat praktis pertama dari buku itu. Alat yang dirancang untuk membongkar motivasi Anda dan juga tim pendiri Anda. Betul. Ini topik yang fundamental banget loh. Firk itu sering mengibaratkan perjalanan startup kayak perjalanan pahlawan. Kenapa relevan? Ya karena startup itu pasti menghadapi momen-momen genting. Semacam perjalanan ke dunia bawahnya mereka sendiri gitu. Dan di saat kayak gitu, cuma pemahaman mendalam soal kenapa kita melakukan ini. Itu yang bisa bikin kita terus maju. Oke, mari kita bedah ini ya. Salah satu mitos besar yang dibongkar buku ini kan soal gagasan kalau uang itu satu-satunya motivasi pendiri. Tapi sumber Anda bilang realitasnya jauh lebih berwarna ya. Tepat sekali. Jauh lebih kompleks. Firk itu mengidentifikasi spektrum motivasi yang luas. Kuncinya itu bukan cuma apa motivasinya, tapi prioritas relatifnya buat tiap orang. Misalnya nih, ada yang jelas termotivasi uang. Bisa buat, kebutuhan jangka pendek, Firk nyebutnya coin-driven. Atau bisa juga buat bangun kekayaan besar jangka panjang. Nah, itu dia sebut wealth-driven. Beda loh ini pendekatannya nanti. Menarik, menarik. Dan ada tipe lain juga kan yang mungkin didorong sama keinginan murni buat berkreasi gitu. Benar, ada tipe yang didorong kreativitas. Mereka ini semangat banget bangun produk inovatif. Pokoknya bikin sesuatu yang baru. Tapi ya itu, mungkin cepat bosan kalau perusahaan udah mulai geser fokusnya ke bangun organisasi. Oke. Selain itu? Lalu ada yang didorong teknologi atau pasar. Jadi mereka lebih tertarik sama tren besarnya, potensi pasarnya, bukan pada satu produk spesifik aja. Ada lagi yang didorong ketenaran atau penghargaan. Pengen diakui sebagai ahli atau jadi sosok yang dihormati di industri. Terus yang kompetitif banget itu gimana? Iya. Itu masuk kategori didorong kerajaan atau kompetisi. Hasrat mereka itu ya untuk menang, buat bangun sesuatu yang dominan gitu. Terus ada juga yang motivasi utamanya kemerdekaan. Pokoknya pengen jadi bos buat diri sendiri. Dan terakhir, ada yang didorong misi. Fokus utamanya itu dampak sosial atau melayani komunitas tertentu. Analisisnya jadi menyoroti ya gimana satu tim itu bisa isinya orang-orang dengan prioritas yang beda-beda banget. Contohnya kan tadi Bill Gates mungkin lebih ke empire driven, sementara Paul Allen bisa jadi punya kombinasi prioritas lain. Nah, disinilah alat startup #1 dari Firk itu jadi krusial banget. Namanya memprioritaskan motivasi pendiri. Ini bukan cuma teori loh, tapi beneran daftar periksa praktis. Anda dan tim diminta kasih peringkat buat kategori-kategori tadi, sesuai prioritas pribadi masing-masing. Bahkan ada pertanyaan langsung kayak, berapa banyak uang sih yang beneran bakal bikin Anda bahagia? Gitu. Oke, jadi tujuannya itu refleksi diri yang jujur dulu ya, baru habis itu ngobrol terbuka sama rekan pendiri. Buku ini kan menekankan ya betapa seringnya obrolan penting ini justru ditunda sampai krisis beneran datang. Nah, itu dia urgensinya. Transparansi dan keselarasan, atau paling nggak ya pemahaman soal perbedaan motivasi itu penting banget. Contoh yang dikasih Firk itu jelas banget. Ada Glip, pendirinya punya motivasi beda, tapi mereka ngakuin itu dari awal. Hasilnya, bisa pisah baik-baik sebelum perusahaannya diakuisisi mahal. Sebaliknya, kasus kayak CoinAmp sama Shift Shopping itu nunjukin gimana ketidakselarasan jadi salah satu faktor gagal. Padahal mereka temen loh sebelumnya. Jadi alat ini dirancang buat memetakan potensi garis patahan ini sebelum guncangannya datang. Jadi intisari dari sumber Anda ini sebenarnya pahami motivasi dan ekspektasi tiap pendiri itu secara mendalam. Dari awal banget. Kalau bisa, idealnya Anda udah pernah ngelewatin masa sulit bareng sebelum bikin perusahaan. Semacam kencan sebelum nikah lah ya, tapi dalam konteks profesional. Betul. Intinya gitu. Pakai alat kayak daftar periksa Firk ini bukan sekedar latihan basa-basi. Ini langkah pencegahan yang krusial. Fokusnya itu di urutan prioritasnya. Dan gimana kombinasi prioritas yang beda-beda di tim Anda itu bisa saling dukung. Atau justru berpotensi bikin konflik. Oke.
Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Dari semua kategori motivasi yang tadi dibahas Virk, uang, kreativitas, ketenaran, misi, dan lainnya, motivasi mana sih yang menurut Anda paling sering terabaikan atau dianggap ya kurang penting gitu sama para pendiri waktu ngebentuk tim? Dan kira-kira apa konsekuensi yang tidak terduga dari pengabaian itu buat dinamika tim dan arah jangka panjang perusahaan? Coba direnungkan.